Bayangin deh, dalam hitungan jam, sebuah negara tiba-tiba lumpuh total. Jalanan jadi lautan api, serangan terjadi di mana-mana, dan rasa takut menyebar lebih cepat dari wabah. Meksiko, dalam sekejap, berubah jadi medan perang. Ini bukan cuma di satu kota loh, tapi di belasan negara bagian. Dari Jalisco sampai Michoacan, truk-truk dibajak terus dibakar buat nutup jalan, mal dan fasilitas umum diserang. Ini jelas bukan kerusuhan biasa. Ini adalah sebuah pesan balas dendam yang brutal dan terkoordinasi dengan baik. Jadi pertanyaannya kan, apa sih yang bisa bikin satu negara kaos kayak gini secara bersamaan? Jawabannya, ternyata cuma satu. Sebuah operasi militer yang sasarannya cuma satu orang. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Pemicu semua ini adalah sebuah operasi militer yang super berisiko. Dan targetnya, pemimpin kartel paling kuat dan paling ditakuti di seluruh Meksiko. Namanya El Mencho. Dan dia ini bukan gembong narkoba ecek-ecek ya. Dia ini komandan pasukan kriminal yang kekuatannya itu udah bisa nyaingin militer negara. Nah, dia inilah pusat dari semua kekacauan ini. Dan semuanya ini terjadi cuma dalam satu hari. Cepet banget. Paginya, pasukan khusus menyerbu markasnya di pegunungan. Kontak senjata pecah, bener-bener sengit. El Mencho kena tembak, lukanya parah banget. Dan malamnya, pas lagi dievakuasi pakai helikopter, dia tewas. Nah, kematian dia inilah yang jadi bensin buat api yang membakar seluruh Meksiko. Gila kan? Gimana bisa kematian satu orang bikin negara gonjang-ganjing? Ya, untuk ngerti itu, kita harus kenal dulu siapa El Mencho ini. Kisahnya itu benar-benar transformasi luar biasa dari nol sampai jadi penguasa absolut. Percaya nggak percaya, orang ini Nemesio Oseguera Cervantes awalnya cuma anak petani miskin di Michoacan. Dia bahkan putus sekolah dasar cuma buat bantu keluarganya panen alpukat. Tapi disinilah ceritanya jadi aneh. Dia sempat jadi polisi. Beneran, dia gabung ke polisian Jalisco. Jelas, ini ngasih dia akses ke rahasia dapur penegak hukum. Dan pengetahuan inilah yang nantinya dia pakai buat ngelawan mereka. Nggak lama jadi polisi, dia keluar, balik lagi ke dunia hitam. Kali ini, dia jadi sikario, pembunuh bayaran buat kartel Milenio. Nah, dari sinilah reputasinya sebagai orang yang kejam banget mulai terbangun. Terus, pas bos-bos kartel Milenio pada ditangkap atau mati, kan ada kekosongan kekuasaan tuh. El Mencho lihat peluang. Cerdas. Dia langsung manfaatin momen itu. Di tahun 2011, dia bikin gengnya sendiri. Cartel de Jalisco Nueva Generación, atau yang kita kenal sebagai CJNG. Dan statusnya sebagai penjahat kelas kakap itu dikonfirmasi sama pemerintah AS. Mereka pasang harga buat kepalanya, $15 juta. Bayangin, itu artinya dia udah bukan lagi preman lokal, tapi buronan internasional paling dicari. Oke, jadi kita udah kenal orangnya. Sekarang kita lihat apa yang dia bangun. CJNG itu bukan geng biasa, sama sekali bukan. Ini lebih kayak kerajaan kriminal, atau bahkan tentara swasta yang super canggih dan brutal. Cara kerja mereka itu canggih banget, strukturnya rapi, propagandanya kayak militer, dan kekerasannya itu didesain buat bikin semua orang takut setengah mati. Makanya sering disebut mereka itu negara di dalam negara. Nah, ini nih yang bikin mereka beda dari yang lain. Kalau kartel-kartel jadul kayak Sinaloa lebih suka main di belakang layar, CJNG justru sebaliknya. Mereka ini terang-terangan, pamer kekuatan, nantangin pemerintah, dan neror saingan mereka secara terbuka. Dan senjatanya jangan ditanya. Mereka punya tank rakitan sendiri yang disebut narkotanks. Punya peluncur roket, helikopter, bahkan drone bersenjata. Ini gila. Mereka bukan lagi ngelawan polisi, tapi udah perang sama negara. Senjatanya aja setara militer. Jadi, di daerah yang mereka kuasai, CCNG itu udah kayak pemerintah bayangan. Mereka narikin pajak ke pengusaha, ngontrol ekonomi lokal. Dan yang paling parah, orang-orang di sana lebih takut sama mereka daripada sama polisi. Oke, sekarang kita balik ke pertanyaan utamanya. Kalau pemimpinnya udah berhasil dilumpuhkan, kok situasinya malah jadi makin parah? Nah, inilah paradoks yang paling mematikan dalam perang melawan kartel. Ini pertanyaan penting banget. Jawabannya itu ada di sebuah konsep yang disebut efek Hydra. Tahu kan monster mitologi itu? Kalau satu kepalanya dipotong, malah tumbuh beberapa kepala baru yang lebih ganas. Jadi, ada 4 hal yang terjadi. Pertama, balas dendam. Anak buahnya ngamuk buat nunjukin kami masih kuat. Kedua, perebutan kekuasaan. Para letnatnya saling bunuh buat jadi bos baru.
Ketiga, kartel lain manfaatin situasi, coba serbu wilayah mereka. Dan yang terakhir yang paling bahaya, satu organisasi besar pecah jadi banyak faksi kecil yang jauh lebih brutal dan gak bisa ditebak. Metafora ular tadi pas banget kan? Kematian El Mencho itu bukan akhir dari CJNG, justru itu jadi pemicu kejang-kejangnya. Bayangin aja, badan ular raksasa tanpa kepala, meronta-ronta liar ke segala arah, gak terkendali. Dan inilah masalah besar yang sekarang dihadapi Meksiko. Ternyata, menyingkirkan si gembong narkoba bukan solusi, malah jadi awal dari babak baru yang lebih berdarah. Ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang susah banget dijawab. Gimana caranya ngalahin musuh yang setiap kali kepalanya dipotong malah jadi makin banyak dan makin kuat?